Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Melinda. Saya dari Ekonomi Syariah 5B, NIM 18681019. Baiklah, saya akan presentasikan materi ekonomi politik Islam. Yang pertama yaitu konsep hak kekayaan dari berbagai sistem. Yang pertama, mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atas hak kekayaan intelektual orang lain. Kedua, membantu meningkatkan kompetisi dan bangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian industri dan usaha di Indonesia. Macam-macam haki dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI membuat aturan atas kekayaan intelektual sesuai dengan jenis atau macamnya. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi oleh DJKI. Pengertian terkait hak cipta yang tertulis dalam laman DJKI memberikan penjelasan bahwa ia adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Kedua, hak industri. Hak industri terbagi menjadi empat. Yang pertama, hak paten. Diartikan sebagai hak eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi. Maksud dari hak eksklusif inventor atas invensi ini ditujukan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya dalam kurun waktu tertentu. Kedua, hak atas merek. Merek diartikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, ataupun susunan warna. Bisa dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Ketiga yaitu desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis. Bisa juga dalam bentuk warna, garis, dan warna atau gabungan bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Nantinya akan memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Selain itu juga dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Ada syarat yang untuk mendaftarkan desain industri, yaitu baru, dalam artian belum ada sebelumnya atau berbeda dengan yang sebelumnya. Yang keempat yaitu indikasi geografis. Maksudnya adalah suatu tanda yang akan menunjukkan asal suatu barang atau produk. Materi kedua yaitu batasan-batasan kepemilikan kekayaan dalam Islam. Sebagai suatu sistem kehidupan universal dan komprehensif, Islam hadir dan dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang mengatur tentang segala bentuk aktivitas manusia termasuk masalah ekonomi. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah persoalan kepemilikan. Islam senantiasa memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahnya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntunan kehidupan, menerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia. Kepemilikan terhadap harta yang di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta, baik dari cara perolehan maupun cara pembelanjaannya. Karena itulah dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkan dalam hukum Islam yang utama. Selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan, harusnya kita menyadari bahwa sesungguhnya hanyalah Allah yang menciptakan segalanya. Semua prakarsa dan usaha yang hakiki hanya milik Allah semata. Prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri, untuk konsumsi, dan untuk produksi, namun tidak memberikan hak itu secara absolut mutlak. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang ada referensinya dengan teori kepemilikan.
Artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Imran 18:9. Dan masih banyak lagi. Manusia harus mempertanggungjawabkan penggunaan hak milik terbatas ini kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memperdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai milik hakiki. Manusia hanya bisa memiliki kemanfaatan atas fasilitas yang ada, seperti mempunyai tanah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, atau sebagai lahan bisnis. Itulah tadi hasil presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.